Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, kalau kita ikuti ritme misa harian dan ritme misa mingguan, dari sesudah Paskah sampai dengan kenaikan Tuhan bahkan Pentakosta, bacaan pertama itu selalu mengisahkan mengenai kisah para rasul. Namun dari judulnya sedikit ada mungkin kebingungan, karena dalam kisah para rasul sebanyak 28 bab, itu hanya 3 rasul yang dikisahkan secara khusus. Adapun yang mengarang kisah para rasul adalah Lukas, yang juga menulis Injil Lukas. Kisah para rasul mengungkapkan 3 rasul, yaitu Kefas, Petrus, lalu kemudian Paulus dan Barnabas. Setengahnya itu lebih merupakan kisah mengenai Paulus, karena Lukas itu adalah sekretarisnya Paulus. Ini sedikit pelajaran sejarah gereja, 3 SKS, nggak ada ujiannya, tapi kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita lihat rangkaiannya, kisah para rasul itu lebih merupakan sebagai sebuah kisah Roh Kudus dalam diri jemaat perdana. Kisah Roh Kudus dalam diri jemaat perdana. Maka nanti di surga mungkin saya akan bertanya kepada Santo Lukas gitu ya, mengapa judulnya kisah para rasul sedangkan isinya adalah kisah Roh Kudus dalam karya gereja. Mungkin dia tepuk-tepuk pundak saya dan mengatakan betul juga loh. Tapi saudara-saudara yang dicintai Tuhan, satu hal yang menarik dari kisah para rasul adalah bab 28 sebagai penutupnya itu bersifat terbuka. Artinya apa? Kisah para rasul tidak berhenti pada bab 28, tapi berhenti pada kisah hidup kita selanjutnya di sini dan di saat ini. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, kisah gereja perdana yang kita dengarkan hari ini itu menunjukkan bagaimana tegangan-tegangan di dalam hidup gereja perdana sesudah Yesus naik ke surga. Tegangannya pertama-tama perpisahan antara Yahudi dengan non-Yahudi, mengenai yang namanya halal dan haram, sunat dan non-sunat, dan lain sebagainya. Dan hari ini ada tegangan yang mewarnai kisah hidup jemaat perdana, yaitu bagaimana para rasul kewalahan untuk mendampingi umat, sehingga dari merekalah dipilihlah beberapa orang untuk menjadi diakon ataupun pelayan. Disinilah pertama kali gereja melahirkan yang namanya struktur, yaitu diakon, pelayan. Dalam perjalanan waktu ada kisah mengenai penatua, presbiteros, imam, dan akhirnya penilik, episkopos ataupun uskup. Inilah kisah yang mewarnai bagaimana struktur itu adalah hasil dari pergulatan jemaat perdana pada zamannya. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, seperti tadi saya sudah katakan, kalau kisah para rasul tidak berhenti di ayat di bab 28, bagaimana kita melihat kisah gereja di saat ini, hidup kita bersama-sama. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, tantangan dan juga kegelisahan umat pada zaman gereja perdana didirikan dengan zaman kita, itu adalah tantangan yang amat sangat berbeda. Zaman kita sekarang kalau boleh saya katakan, itu zaman di mana media sosial sungguh amat merajalela. Bapak Uskup mengatakan kalau dulu ada pepatah, mulutmu adalah harimaumu, kini di zaman media sosial, jarimu adalah harimaumu. Kita sudah melihat ataupun mendengar beberapa bulan belakangan media sosial begitu hangat ketika berbicara mengenai gereja Katolik. Dan kami menahan diri untuk tidak berkomentar, karena semakin kami berkomentar, itu semakin menambah amunisi untuk orang-orang yang sepertinya ingin menguliti gereja Katolik. Ini tantangan gereja pada zaman ini, saudara-saudara. Ketika saya ditanya di sebuah seminar mengapa gereja tidak bersikap akan banyaknya kisah-kisah di dalam gereja yang diungkapkan beberapa bulan belakangan, apalagi dalam sebuah seminar, saya mengatakan sederhana. Satu, biasanya yang tidak tahu banyak bicara banyak. Yang kedua, semoga kita semakin hati-hati untuk meneruskan informasi-informasi yang kita terima. Kadang-kadang kita dapat dari grup WhatsApp satu gambar, kita kirimkan ke grup WhatsApp yang lain. Di bawahnya kita tulis, benarkah berita ini? Tapi kata-kata benarkah berita ini tidak muncul di grup sebelah. Grup sebelah sudah mendapatkan berita yang sama, dimunculkan ke grup-grup yang lain, saudara-saudara. Dan orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, ketika mendapatkan berita, mereka menyampaikannya juga dengan cara yang berbeda. Maka saudara-saudara, hati-hatilah dengan yang namanya jari kita. Bukan lagi mulutku adalah harimauku, tapi jari-jari kita adalah harimauku. Karena orang pertama sampai dengan orang keempat beritanya berbeda. Orang pertama mengatakan, contoh sederhana,
Saya lihat Romo Ulun pergi malam hari, makan-makan dengan OMK sebagian perempuan, orang pertama. Orang kedua mengatakan apa? Saya sering lihat, udah ada seringnya. Romo Ulun pergi malam-malam dengan OMK yang perempuan, makanya hilang. Orang ketiga mengatakan Romo Ulun sering pergi malam-malam dengan perempuan. Orang keempat, Romo Ulun senang perempuan malam, habis saya saudara-saudara itu. Inilah yang namanya kisah yang diteruskan tapi dipotong-potong, ditambah dan lain sebagainya. Maka marilah kita mohon rahmat karunia Roh Kudus agar gereja yang kita hidupi di bab 29 dan dimanapun tidak mudah yang namanya tergoda untuk meneruskan, menyaring sebelum men-sharing, dan kemudian semoga kisah Allah itu senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, ini adalah tantangan gereja kita di zaman komunikasi semuanya serba digital. Tapi Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, satu hal yang pasti kita yakin dan percaya gereja akan mampu menangani berbagai macam gempuran yang berbeda yang terjadi di abad-abad yang berbeda. Dengan demikianlah kita bisa merenungkan sabda Tuhan Yesus yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil hari ini kan berbicara mengenai Yesus yang akan pergi farewell dengan murid-muridnya dan mengatakan, aku akan datang kembali membawa kamu supaya di mana aku berada kamu pun berada. Teks ini paling banyak digunakan dalam misa kematian saudara-saudara. Mau menunjukkan satu hal, kematian adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus menjemput orang supaya di mana dia berada aku pun berada. Kata dijemput adalah kata yang amat sangat spesial saudara-saudara. Kalau kamu dijemput berarti kamu itu istimewa. Disediakan mobil, disediakan supir, dan spesial. Kita senang dijemput berarti kita spesial. Kecuali dijemput oleh KPK dan kejaksaan, beda ceritanya. Tapi saudara-saudara yang dicintai Tuhan, dijemput berarti kamu spesial. Walaupun kadang-kadang sebagai Romo saya sering banget ditawari, Romo kalau misa mau dijemput enggak? Selalu. Itu referen yang saya dengarkan ketika yang namanya saya diminta misa. Dan biasanya saya enggak pernah mau dijemput. Karena kadang-kadang misalnya jam 7, Romonya dijemput jam 4. Itu buat saya upaya pembunuhan berencana saudara-saudara, upaya pembunuhan berencana. Tapi di balik kata dijemput ini, satu hal yang mau diungkapkan oleh Tuhan Yesus adalah supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Kesatuanlah dengan Tuhan Yesus yang membuat kita selamat. Dan kesatuan dengan Tuhan Yesus itu yang mengantarkan kita kepada Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, akhirnya yang paling indah dari teks bacaan Injil hari ini adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan, maaf ada nyamuk ini, kiriman Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, kalau kau melihat saya, kau melihat Bapa. Kalau kamu enggak percaya kepada saya, percayalah setidak-tidaknya kepada pekerjaan-pekerjaan yang saya buat. Karena pekerjaan-pekerjaan yang saya buat menunjukkan siapakah Bapa sebenarnya. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, identitas ditentukan oleh aktivitas. Bapak Ibu disebut Kristen bukan pertama-tama Bapak Ibu buat tanda salib. Itu bagus. Bapak Ibu disebut Kristen karena pergi ke gereja setiap minggu. Tapi semoga identitas kita sebagai orang Kristen ditentukan juga dalam aktivitas-aktivitas yang kita buat. Sehingga ketika Bapak Ibu berbuat baik, orang bisa mengenal, oh itu orang Kristen, oh itu orang Katolik. Semoga dengan demikian nama Tuhan semakin dimuliakan dalam hidup kita sehari-hari. Marilah kita mohon rahmat kepada Tuhan agar kita percayakan penyertaannya dalam hidup kita. Mengarungi ombang-ambing gelombang badai dengan tantangan gereja yang berbeda-beda, namun kita yakin dan percaya ada Tuhan Yesus di sana. Dalam sebuah seminar, saudara-saudara, saya ditanya oleh seorang penanya lewat barcode WhatsApp gitu ya. Seminar mengenai keluarga gitu. Romo, apakah boleh pasangan itu melihat HP pasangannya? Apakah seorang istri boleh melihat HP suaminya? Apakah seorang suami boleh melihat HP istrinya? Pertanyaan ini buat saya salah ditujukan karena saya nggak menikah saudara-saudara. Gitu. Jadi buat saya semua boleh. Gitu. Saya hanya membayangkan kalau pertanyaan ini ataupun ada survei apakah seorang suami boleh melihat HP istrinya dan apakah seorang istri boleh melihat HP suaminya, jawabannya akan sangat berbeda. Apakah seorang istri boleh melihat HP suaminya, ditanya kepada istri, jawabannya boleh saudara-saudara. Boleh. Gitu. Itu ada hukum Tauratnya Romo. Gitu. Tapi saudara-saudara, saya menjawabnya sederhana. Ini dimulai dengan kata percaya, trust. Kalau kau percaya dengan pasangan kamu, ngapain kamu tertutup untuk membuka HP kamu?
Tapi kalau kamu percaya dengan pasangan kamu, ngapain kamu kepo dengan HP pasangan kamu? Kepo tuh ingin tahu banget, maaf itu bahasa Jakarta gitu, kepo gitu. Seorang suami kalau HP-nya dibuka istrinya itu seperti memasuki ruang pengakuan dosa, saudara-saudara. Keringetnya dan lain sebagainya. Ada trust, ini seperti ayam dengan telur gitu. Nah saudara-saudara yang dicintai Tuhan, mengapa saya mengatakan demikian? Marilah kita percaya akan Tuhan Yesus, ada trust yang luar biasa di sana. Bahwa ia tidak pernah akan meninggalkan kita sendirian, sebagaimana ia tidak meninggalkan murid-muridnya sendirian. Ia pergi kepada Bapa, akan kembali. Dan Tuhan Yesus yang tidak meninggalkan kita sendirian, kebersatuan dengan Dia adalah sumber dan rahmat keselamatan yang memampukan kita untuk membuat banyak orang di sekitar sana, bahkan yang tidak mengimani Kristus, setidak-tidaknya melihat dari perbuatan kita, perkataan kita, dan melihat dari kolaborasi dengan kita, betapa baik Allah dalam hidup mereka. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, kita syukuri satu, rahmat kisah gereja yang kita miliki dengan tantangan yang berbeda-beda, tantangan media sosial. Yang kedua, semoga kita semakin bijaksana. Bukan lagi mulutmu adalah harimaumu, tapi jarimu adalah harimaumu. Yang ketiga, semoga kita senantiasa bersatu dengan Tuhan Yesus yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Dan semoga aktivitas kita menunjukkan identitas kita sebagai murid-murid Tuhan. Allah terlihat dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus terlihat dalam wajah gereja. Dan wajah gereja terlihat dalam tindakan Bapak Ibu semuanya. Amin.